Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kita semua agar kita senantiasa memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwalah yang selalu disampaikan oleh khatib di atas mimbar ketika mengawali khutbahnya, sebab takwa adalah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 2 Januari 2026 kita masih berada di awal tahun 2026. Maka dari itu khatib ingin menyampaikan wasiat takwa Allah dan Rasulnya dengan tema yaitu mawas diri. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yaitu agar kita berupaya untuk selalu mawas diri, untuk selalu mengevaluasi diri kita sebelum nanti kita dihitung atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini nyatanya banyak di antara manusia yang lebih pandai menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Maka ada istilah atau peribahasa, gajah di pupuk mata tidak nampak. Gajah yang segitu besarnya tapi tidak kelihatan ketika berada di pupuk matanya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi diri kita adalah sebuah kewajiban sebagai seorang hamba. Kita selalu ingin menjadi hamba Allah dalam versi yang terbaik. Kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu hanya bisa didapat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali khatib mengulangi tema kita pada kesempatan kali ini adalah mawas diri. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pesan Allah agar kita selalu berupaya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam surah Al-Baqarah di pembukaannya Allah katakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sudah wasiatkan kepada kita bahwasanya Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, Al-Qur'an sebagai petunjuk arah hidup kita. Ketika kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita, maka termasuklah kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Qur'an akan menjadi pedoman bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pesankan kepada kita agar selalu menjadikan Al-Qur'an ada dalam kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-'Asr, wal 'asr, demi masa. Allah berfirman atas nama waktu. Ketika Allah berfirman atau bersumpah atas nama makhluk, maka ada sesuatu yang besar yang dirahasiakan Allah pada makhluk tersebut. Sebagaimana Allah berfirman atas nama waktu, maka ada sesuatu yang besar dari waktu tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya bahwasanya setiap detik yang kita lalui, setiap menit yang sudah kita lewati, setiap hari yang sudah kita jalani, setiap tahun yang sama-sama kita lewati, maka semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah atas nama waktu agar kita betul-betul mawas diri dan ingat bahwasanya usia kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina 60 wa 70, hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenung. Khatib ingin menyampaikan pesan untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya. Kita khawatir bahwasanya 2026 ini
adalah tahun terakhir kita berada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi tahun depan kita sudah berada di bawah buminya Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2026 mari kita jadikan sebagai wadah untuk kita memperbaiki kualitas salat kita. Mari kita datangi masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat. Jangan sampai kita datang ke masjid namun statusnya bukan salat, namun disolatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita perbaiki tajwid kita. Kita ikuti ta'lim Al-Quran agar semakin bagus dan lancar bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai nanti akhirnya kita belum sempat membaca Al-Quran dan dibacakan Al-Quran untuk kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki banyak rezeki, mari di 2026 ini kita upayakan sedikit demi sedikit berapapun yang kita mampu untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal di akhir 2026 bukannya kita bersedekah tapi kita disedekahi karena wafatnya kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita. Kita hitung dari diri kita terlebih dahulu. Maka pesan Allah dalam Quran surah Tahrim ayat yang ke-6, Allah pesankan kepada kita, qu anfusakum, agar bagaimana kita dapat menjaga diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengoreksi orang lain, sebelum kita koreksi keluarga kita, sebelum kita koreksi istri ataupun anak kita koreksi diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita perintahkan anak kita untuk salat, maka pastikan kita sudah salat. Sebelum kita perintahkan anak kita belajar ngaji, pastikan kita sudah bisa baca Al-Quran. Qu anfusakum, perhatikan dulu diri kita. Terlebih lagi, jangan sampai kita terlalu fokus memikirkan aib orang lain, membicarakan orang lain, tapi ternyata aib diri sendiri tidak kita sadari. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ketika kita sudah baik, salat kita sudah benar, puasa kita sudah bagus, bacaan Al-Quran kita sudah lancar, ibadah kita semakin membaik, maka kita ajak keluarga kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi kepala keluarga yang cuek. Jangan menjadi kepala keluarga yang hanya mementingkan ibadahnya sendiri. Jangan menjadi kepala keluarga yang hanya baik salatnya tapi tidak baik kepada keluarganya. Jangan menjadi suami yang hanya bagus bacaan Qur'annya untuk diri sendiri sedangkan istrinya tidak diperhatikan. Saudaraku kaum muslimin, kembali kalimat ini adalah nasihat dan peringatan untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya. Kami ingin agar 2026 ini menjadi sarana kita untuk mengupgrade diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah, tidakkah kita ingin ketika nanti kita wafat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah panggilan yang kita inginkan jamaah sekalian. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan. Kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa yang tenang, jiwa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ingin dipanggil oleh Allah, wahai hambaku yang jiwanya tenang, ayo pulang kepadaku, kembali kepadaku, masuk ke dalam ridhaku, masuk ke dalam surgaku. Inilah yang kita harapkan ketika terakhir kali kita menutup mata kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimatikan, maka Allah ringankan lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini
Khatib ingin kembali mengingatkan tentang kalimat la ilaha illallah. Mari sama-sama kita praktekkan nanti. Kita ucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan kalimat tauhid ini, maka mulut kita tidak perlu menutup dengan rapat. Perhatikan kalimat la ilaha illallah. Lisan kita, mulut kita tidak tertutup dengan rapat, menunjukkan betapa mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mengapa ketika di akhir hayat banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Berbeda dengan alhamdulillah yang ketika mengucapkannya maka mulut kita tertutup dengan rapat. Berbeda dengan subhanallah, ketika mengucapkannya mulut kita tertutup dengan rapat. Tapi la ilaha illallah, mulut kita tidak tertutup dengan rapat, menunjukkan betapa mudahnya kalimat ini. Tapi faktanya banyak di antara hamba-hamba Allah ketika menjelang ajalnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka khatib secara pribadi dan kepada kita semua berharap agar nanti di akhir hayat kita Allah ringankan lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah singkat ini menjadi manfaat untuk khatib pribadi dan kita semuanya. Singkat, semoga berkesan dalam hati kita. Jemaah sekalian, kita tidak ingin menjadi hidup yang sia-sia. Maka mulai awal tahun ini kita hitung-hitung diri kita hitung amaliyah kita cek sholat kita perhatikan keluarga kita. Sudahkah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.